Project Podcast. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Project Podcast. Kali ini aku membawa salah satu lokal champion yang sangat luar biasa. Oke, jadi nggak usah lama-lama aja, kita langsung aja sambut Kak Dia. Halo Kak Dia. Halo. Halo Kak Dia, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Abi gimana, sehat? Alhamdulillah Kak, sehat di sini. Oke, Kak Dia, Abi ada beberapa pertanyaan nih. Nanti dijawab boleh ya Kak ya? Oke, kita langsung mulai dari pertanyaan yang pertama. Kak Dia, sekarang Kak Dia lagi tinggal di mana Kak? Kalau sekarang aku domisili di Medan, Sumatera Utara. Di Sumatera Utara? Iya. Oke. Di Kabupaten Konawe ya Kak ya? Oh, jadi aku mau cerita sedikit ya. Jadi tahun kemarin, 1 tahun dari mulai Agustus 2019 sampai Agustus 2020, aku tuh ikut program Indonesia Mengajar yang ditempatkan di Kabupaten Konawe, tepatnya di Desa Walandawe, Kecamatan Rauta, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Gitu. Sekarang aku udah selesai penempatan dan sekarang aku domisili di Kota Medan, Sumatera Utara. Gitu. Oh, gitu ya Kak ya. Kalau sekarang Kak Dia kesibukannya apa? Kalau boleh tahu. Kalau aku sekarang lagi kerja sih. Aku lagi kerja jadi content writer. Content writer? Iya. Kalau boleh tahu content writer itu apa sih Kak? Content writer itu penulis konten yang biasanya diperkerjakan di media-media nasional gitu, atau media lokal, media nasional. Berarti selama pandemi ini Kak Dia lebih sering banget buat bikin konten menulis itu ya Kak ya? Iya, benar-benar. Dengar-dengar nih, Kak Dia kayaknya pernah ikut Indonesia Belajar ya Kak ya? Iya, aku ikut Indonesia Mengajar. Yang tadi aku ceritain kalau aku 1 tahun mengajar di Kabupaten Konawe. Oh, udah lama juga ya Kak ya. Kalau boleh tahu, di Indonesia Mengajar itu ngapain aja Kak? Nah, kalau di Indonesia Mengajar, kami itu namanya sebagai pengajar muda. Pengajar muda ini ditugaskan sebagai fasilitator pendidikan yang ditempatkan di desa-desa yang telah ditentukan Indonesia Mengajar sendiri. Dan kebetulan aku ditempatkan di Desa Walandawe, Kecamatan Rauta, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, gitu. Di sana juga aku selain menjadi fasilitator pendidikan, saya juga sebagai pengajar di SDN Wiwirano Atas. Wah, keren banget ya Kak Dia ini. Kak Dia, kalau kan suka ngajarin orang lain ya Kak ya. Inspirasi, motivasi Kak Dia buat ngajarin orang itu apa sih Kak? Motivasi aku untuk ngajar orang gitu ya? Nah sebenarnya sederhana sih. Jadi ayah aku tuh pernah bilang kalau misalnya apapun yang kamu kerjakan, kamu harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, saat aku menjadi pengajar muda, aku merasa aku mengimplementasikan bagaimana caranya aku bisa bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya yaitu dengan mengajar anak-anak yang ada di sana, kemudian menjadi pendukung orang-orang atau penggerak-penggerak pendidikan yang ada di Desa Walandawe maupun di Kabupaten Konawe untuk bergerak sama-sama memajukan pendidikan di Kabupaten Konawe. Itu paling. Rata-rata usia yang Kak Dia ajar ke orang lain itu rata-rata usianya berapa Kak? Nah, kalau aku waktu penempatan di SDN Wiwirano Atas, semuanya usia sekolah dasar sih, dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari kelas 1 sampai kelas 6? Wah, itu berarti udah banyak banget ya yang belajar di sana. Iya, tapi kebetulan di SD penempatan aku tuh tidak terlalu banyak gitu muridnya. Jadi satu sekolah itu hanya 29 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, 9 siswa. Iya, karena memang masyarakat di desa itu sedikit sih, jadi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya siswanya juga sedikit di situ. Oh gitu.
Iya. Dari daerahnya yang itu ya Kak ya. Kalau Kak Dia ini kan tahu AHA Project. Nah, Kak Dia tahu AHA Project dari kapan Kak? Nah, aku tahu AHA Project itu kan kayaknya tuh sebelum puasa deh. Sebelum puasa 2019 itu pengajar muda sebelum aku yang penempatannya di desa yang sama namanya Kak Ayen. Beliau ngasih kabar ke aku bahwasannya ada program AHA Project yang diperuntukkan untuk desa-desa yang wilayah-wilayah yang tidak terjangkau sinyal saat terjadinya COVID-19 yang biasanya itu maksudnya di wilayah lain pembelajarannya itu aktif dengan menggunakan internet, namun beberapa daerah itu tidak, dan itu yang disasar oleh AHA Project kan. Jadi aku tertarik sekali untuk mengajukan desaku menjadi salah satu wilayah yang disasar oleh AHA Project sih, gitu. Berarti udah mau 2 tahun ya Kak? Udah mau puasa aja juga sekarang Kak? Iya. Salah satu pengalaman seru di AHA Project itu apa Kak? Boleh kali Kak bagi sedikit buat teman-teman AHA Podcast di sini? Wah, banyak ya. Sebenarnya tuh aku menjadi lokal champion di AHA Project juga dibantu oleh teman-teman pengajar, kayak ada 5 orang yang membantu aku untuk membagikan lembar kerja dari AHA